Jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau. Manajer Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, mengakui pihaknya sempat mendekati 8 pemain untuk menambah kekuatan dalam lanjutan BRI Liga 1 2021-2022. 4 di antara pemain incaran itu adalah penggawa Timnas Indonesia. Dalam sebuah artikel di laman resmi Persija Jakarta, Bambang Pamungkas tak menampik timnya ingin mendatangkan para pemain berkualitas. Hal itu dilakukan untuk menambah lubang-lubang yang ditinggalkan para pemain andalan yang hengkang, seperti Mark Locke, Alfat Fatir, dan Sandi Sute selepas menjuarai Piala Menpora 2021. Untuk menjadi informasi, pada periode tersebut, Persija coba mendatangkan 8 pemain untuk menambah kekuatan tim, kata BP. Legenda Timnas Indonesia itu menyebut manajemen Persija Jakarta berharap 2 dari 8 incaran itu bisa didatangkan. Namun pada akhirnya, semua itu gagal terwujud karena para incaran sudah terikat kontrak dengan tim lain. Persija juga coba membeli para pemain itu dari klub pemilik. Namun, klub bersangkutan enggan melepaskan mereka di tengah musim ini. Pada akhirnya semua gagal terrealisasi karena klub tempat 6 dari 8 pemain tersebut bernaung tidak melepaskan. Sedang 2 di antaranya memutuskan untuk bermain di negara lain, pungkasnya. Sadil Ramdhani terus dikejar waktu agar bisa terpilih untuk bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Sadil Ramdhani kini sudah berlatih kembali setelah mengalami cedera. Pemain 22 tahun itu memang mengalami cedera sejak membela Sabah FC pada Agustus 2021 lalu. Berdasarkan penuturan manajemen Sabah FC, Sadil mengalami cedera pangkal paha yang serius. Ketika itu, Dr. Gan Eng Cheng dari Rumah Sakit KPJ Damansara di Malaysia menyatakan bila Sadil harus absen 3 bulan. Akibat cedera ini, Sadil pun harus melewatkan panggilan Timnas Indonesia pada play-off kualifikasi Piala Asia 2023. Kini, Sadil diburu waktu untuk bisa dipanggil Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020. Ex Persela Lamongan itu pernah berujar tetap ingin membidik satu tempat di Timnas Indonesia. Saya ingin pulang dan berobat. Kalau sudah sembuh, saya siap membela Timnas di Piala AFF, ujar Sadil. Lalu saya juga ingin bersiap untuk mencari klub baru. Saya masih ingin bermain di luar negeri lagi, tambahnya. Ajang Piala AFF 2020 akan dilaksanakan pada 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022. Nah, akankah Sadil dapat comeback setelah sembuh dari cedera?
Sebanyak 30 pemain timnas Indonesia harus sudah didaftarkan untuk Piala AFF 2020 pada 24 November 2021. Penyelenggaraan Piala AFF 2020 sudah semakin dekat. Beberapa tim telah mengumumkan pemain-pemain yang akan disiapkan ke turnamen 2 tahunan tersebut. Dilansir dari ASEANFootball.org, setiap tim juga harus mendaftarkan 30 pemain pada 24 November 2021. Pada edisi kali ini, setiap tim berhak mendaftarkan 30 pemainnya untuk bermain di Piala AFF. Dengan tenggat waktu tersebut, Timnas Indonesia bakal mendaftarkan 30 pemain sebelum 2 laga uji coba, yakni melawan Timnas Myanmar dan Antalyaspor. 2 laga uji coba itu dijadwalkan pada 25 November versus Myanmar dan 28 November 2021 versus Antalyaspor. Saat ini, Timnas Indonesia hanya memberangkatkan 25 pemain untuk TC di Turki sebagai persiapan menuju Piala AFF 2020. Pasca laga melawan Afghanistan, Timnas Indonesia kehilangan 2 pemainnya, yakni Elkan Bagot dan Egy Maulana Fikri yang harus kembali ke klubnya. Walau sama-sama kembali ke klub, Egy dan Elkan punya situasi berbeda untuk membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Elkan bisa dimainkan Timnas Indonesia sejak fase grup Piala AFF 2020, sedangkan Egy baru bisa dimainkan Timnas Indonesia setelah 19 Desember 2021. Salah satu pemain yang diprediksi akan mengisi sisa kuota 30 pemain adalah Nadeo Argawinata. Nadeo diplot untuk melengkapi kuota kiper yang kini hanya berjumlah 2 orang. Timnas Indonesia juga masih berharap kepada kesembuhan cedera Syahrian Abimanyu. Gelandang Johor Darul Takzim itu dinyatakan cedera sehingga harus ditinggal jelang keberangkatan ke Turki. Jadi mungkin Syahrian Abimanyu akan gabung ke Singapura. Tadinya mau ikut TC ke Turki, tapi dia tidak bisa ikut karena cedera, ucap Shin Taeyong. Kami akan lihat perkembangannya dari dokter tim dahulu. Sementara masih kami tangguhkan dulu dan melihat perkembangannya, timpal Muhammad Iriawan. Akankah ada kejutan terkait pemanggilan 30 pemain untuk Timnas? Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim Star Football. Thank you and see you next time.